Bapa di surga. Benar Tuhan bahwa segala pujian hanya untuk-Mu Bapa. Kami adalah anak-anak-Mu yang bertugas untuk menyembah-Mu Tuhan. Untuk memuliakan-Mu, untuk menguduskan hati kami supaya kami selalu layak di hadapan-Mu. Supaya kami dapat mulia seperti Engkau mulia Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa karena pagi hari ini kami dapat kembali bersama-sama untuk datang menyembah-Mu, datang mendengarkan firman Tuhan, dapat memuliakan-Mu Tuhan. Kami mohon Kau mengurapi kami semua pada pagi hari ini. Roh Kudus-Mu akan turun bagi kami semua. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang sempurna, Allah kami yang berdaulat, Allah kami yang penuh kasih kepada kami. Amin. Terima kasih Bu Rini dan para pemuji, kami semua diberkati lewat puji-pujian pada pagi hari ini. Bapak Ibu diberkati, amin. Amin. Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu sekalian yang mengikuti ibadah lewat online atau live streaming. Shalom. Kita semua adalah pengikut Kristus. Kita semua adalah orang-orang yang dimerdekakan dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, iman itu sangat melekat dalam hidup kita. Iman adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang-orang Kristen. Iman adalah sesuatu yang menyatu dengan kekristenan Bapak Ibu sekalian. Sebab tanpa iman kita tidak mungkin mengenal Kristus. Dan tanpa iman kita juga tidak mungkin memperoleh keselamatan dalam Kristus. Iman juga sering dikaitkan dengan masalah-masalah jasmani kita. Masalah-masalah kebutuhan kita. Ketika kita kekurangan, ketika kita menghadapi sakit penyakit, ketika kita mengalami pencobaan dalam kehidupan, ketika kita menghadapi banyak masalah, ketika kita berjalan dalam hidup kita, maka kita seringkali mendengar orang bilang begini kepada kita, makanya kamu harus punya iman yang kuat, kamu harus punya iman yang teguh. Iman itu adalah seringkali disamakan dengan perasaan kita kepada Tuhan tentang keadaan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dan dengan iman kita merasa bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan akan selalu memberi jalan keluar bagi persoalan-persoalan kita. Allah akan selalu menjadi masalah, memberikan jawaban bagi masalah-masalah keuangan kita. Misalnya ketika kita menghadapi pencobaan di bidang keuangan, atau ketika kita sakit, maka kita juga beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah penyembuh kita. Pokoknya Allah selalu menyediakan semua yang saya perlukan. Begitulah iman kira-kira yang kita pahami. Apakah salah dengan memahami iman seperti itu? Tentu saja tidak. Iman itu adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan kita serahkan kepada Tuhan atas segala keperluan kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita membatasi iman hanya dengan masalah-masalah jasmani kita, membatasi iman itu hanya menyangkut masalah keperluan-keperluan kita, maka kita sebenarnya membatasi iman pada satu pengertian yang sempit Bapak Ibu sekalian. Memang seringkali kita mengaitkan iman dengan perasaan kita. Kita mengaitkan iman dengan keadaan kita. Ketika perasaan kita sedang on fire, ketika kita sedang bersemangat, ketika kita merasa Tuhan menjawab doa-doa kita, ketika kalau yang sedang jatuh cinta pada seseorang, lalu dia merasa bahwa orang itu adalah tulang rusuknya, dan waktu dia nembak orang itu dan orang itu menerima, itu iman yang sangat membakar dirinya. Dia begitu on fire, dia merasa Tuhan telah menjawab imannya, dan imannya sangat menggebu-gebu, sangat bersemangat dalam Tuhan karena Tuhan sudah menjawab doanya. Itulah iman dalam pengertian yang sederhana seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan apabila kita kemudian mengalami hal sebaliknya, maka iman kita juga akan surut sesuai dengan keadaan atau perasaan kita. Tadi yang kita begitu bersemangat karena lagi on fire ketika nembak orang, diterima, kita semangat sekali, kita bilang terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan tulang rusukku. Berapa bulan kemudian ketemu lagi, dia sudah gak jalan sama perempuan itu, sudah putus rupanya. Kalau ditanya lagi, gimana tulang rusukmu? Sebenarnya Tuhan sudah menyediakan padaku, tapi iblis memang banyak kerjaan.
menggangguku sampai dia hilang daripadaku. Yang disalahkan iblis, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita nanya sama ceweknya, kamu kok putus sama dia? Gimana, udah pelit, banyak ngatur-ngatur lagi, nggak cocok saya sama dia. Itulah seringkali orang salah menafsirkan iman, sehingga ketika dia dihadapkan oleh satu situasi atau satu keadaan, maka iman itu juga ikut menjadi surut, Bapak Ibu sekalian. Ada juga mengatakan iman itu mengikuti tanggal, Bapak Ibu. Semakin muda tanggal itu, semakin sedikit iman kita karena duit kita masih banyak di kantong. Dan semakin tua tanggal itu, maka iman kita semakin tebal karena kita penuh berharap pada Tuhan pada tanggal-tanggal akhir bulan. Kalau kita di kenanga, Bapak Ibu, iman kita selalu kuat dalam Tuhan di akhir bulan. Tapi pengharapan kita hanya ada pada Pak Tanto. Itu kira-kira kata orang-orang di gedung kenanga. Itulah cara kita menafsirkan iman dan mengartikan iman dalam pengertian yang sederhana. Itulah cara kita menafsirkan atau mengartikan iman dengan pengertian yang sempit, Bapak Ibu sekalian. Memang iman berhubungan dan selalu bersangkut paut dengan perasaan dan keadaan kita. Tapi iman yang sejati tidak terbatas pada perasaan dan keadaan kita, Bapak Ibu. Seorang hamba Tuhan pernah mengatakan demikian, perasaan dan keadaan tidak akan pernah menghancurkan iman kita, karena Alkitab bilang, iman sebiji sesawi pun kita dapat memindahkan gunung, bukan begitu, Bapak Ibu? Jadi iman itu tidak akan pernah hancur oleh keadaan atau perasaan kita. Keadaan atau perasaan itu hanyalah menunjukkan kualitas iman kita yang sebenarnya. Di dalam dunia ini kita sering berhadapan dengan penderitaan, sering berhadapan dengan masalah-masalah kehidupan, sering berhadapan dengan sakit penyakit, dan kadangkala hal-hal itu dapat membuat kita surut dalam iman kita kepada Tuhan. Itulah keadaan-keadaan yang seringkali mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Seharusnya iman itu tidak boleh dipengaruhi oleh keadaan kita. Seharusnya iman itu tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan kita. Karena dalam keadaan apapun, dalam sesakit apapun kita, dalam seberapa kurangnya kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu sekalian. Allah hanya mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bersandar sepenuhnya kepadanya. Jangan pernah kita menanggung beban kita sendiri. Serahkanlah kepada Tuhan, kata firman Tuhan, karena ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Banyak orang menggantungkan harapannya kepada dunia ini, Bapak Ibu. Dan ketika kita menaruh harapan kita kepada dunia, maka saya pastikan seringkali kita akan menghadapi kekecewaan. Karena dunia itu adalah dunia yang kejam, dunia yang berdosa. Dan kita juga adalah manusia yang punya natur dosa, karena kita mendapat dosa turunan dari Adam. Jadi diri kita sendiri adalah diri yang punya natur dosa, tapi kemudian dosa kita diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Itulah yang membuat kita membedakan kita dengan dunia ini. Itu sebabnya kita tidak pernah bisa menaruh pengharapan kita kepada dunia. Seorang teolog bernama Donald E. Carson mengatakan begini, dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, penderitaan dan kejahatan bukanlah hal yang mengagetkan, Bapak Ibu. Yang mengagetkan justru adalah kebaikan. Sebab kebaikan yang sejati itu sangat langka kita dapatkan di dunia ini. Berapa banyak di antara kita yang pernah kecewa karena merasa telah berbuat baik. Kita pernah menolong orang, tapi kemudian orang membalas kita dengan hal-hal yang tidak baik. Orang-orang yang kita tolong kemudian di belakang hari berlaku tidak baik kepada kita, dan itu seringkali menyakitkan kita, Bapak Ibu sekalian. Benar ya? Sebagai manusia kita juga seringkali sakit kalau orang yang kita tolong kemudian kita kadang-kadang tidak minta membalasnya, dia membalas baik sama kita, tapi janganlah berbuat jahat pada kita. Tapi faktanya banyak orang kita tolong di kemudian hari berbuat jahat pada kita. Dan itu adalah kenyataan dari dunia yang penuh dengan dosa ini, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah menganugerahkan iman kepada kita, sehingga kita dapat mengatasi segala kejahatan. Kita dapat mengatasi segala keburukan dunia ini karena kita beriman pada Allah. Allah lah yang memberi jalan keluar kepada kita untuk
dapat hidup dengan anugerah dan kasih karunia Tuhan di dunia yang jahat ini. Allah tidak pernah mengecewakan kita, Bapak Ibu sekalian. Bahkan Allah menyediakan semua peralatan yang kita perlukan untuk dapat hidup di dunia yang jahat ini. Kita saja yang kadang-kadang kurang teguh dalam iman kepada Sang Pemberi iman itu. Sehingga kita seringkali merasa surut ketika kita menghadapi begitu banyak persoalan dalam hidup ini. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Karena kita seringkali membayangkan iman itu adalah satu yang besar, satu yang spektakuler, satu yang luar biasa yang Tuhan seakan-akan akan limpahkan kita dari langit dan turun pada kita tiba-tiba. Padahal iman tidak hanya sebatas itu. Walaupun ke atas kehendak Tuhan, kalau Tuhan menghendaki kita mendapatkannya, maka kita juga akan mendapatkan hal-hal yang spektakuler dari Tuhan. Itu adalah satu keniscayaan sebagai anak-anak Tuhan. Karena dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan bahwa kita harus bersyukur pada Tuhan dan minta segala yang kita perlukan pada Tuhan, dan Tuhan akan menyediakan pada kita, tentu saja sesuai dengan kehendaknya. Kita kadang-kadang kurang bersyukur atas kasih karunia Tuhan kepada kita. Kita kurang bersyukur karena kita seringkali mengharapkan yang terlalu besar dari Tuhan. Dan kadang-kadang kurang menyadari bahwa semua perjalanan hidup kita, setiap waktu-waktu kita, setiap detik dalam hidup kita, semuanya adalah anugerah Tuhan kepada kita. Seharusnya setiap kali kita bangun tidur dan melihat keadaan kita baik-baik saja, itu sudah cukup untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Itu sudah cukup bagi kita untuk semakin mempertebal iman kita bahwa Allah selalu menyertai kita. Iman itu adalah pemberian Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kita tinggal menerima dan menghidupinya saja. Untuk itu marilah kita akan mendalami apa yang dimaksud dengan iman yang benar itu, Bapak Ibu sekalian. Kita akan belajar dari seorang yang sangat terkenal, namanya Abraham, disebut bapak orang beriman. Dan dalam kisahnya di Kejadian 12 sampai dengan Kejadian 25 kita bisa membacanya. Setiap waktu kita ada, kita akan banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat bermanfaat dari kehidupan Abraham, Bapak Ibu sekalian. Mari kita membaca dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Abram dipanggil Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abraham seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Poin pertama yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah Allah memilih manusia untuk beriman kepadanya berdasarkan kedaulatannya. Kisahnya adalah ketika Allah datang kepada Abram dengan perintah, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Siapakah Abram ini yang kemudian kita kenal sebagai Abraham? Apakah Abraham adalah seorang yang beriman kepada Tuhan? Apakah Abraham seorang yang sangat baik dan sangat mulia hatinya sehingga Tuhan memilih dia? Di kitab Kejadian ini dikatakan bahwa Abraham adalah penyembah berhala sebenarnya. Dia adalah pengikut pagan. Dia tidak mengenal Tuhan. Dia tidak mengenal Allah Yahweh. Tapi kemudian Allah datang pada dia dan memerintahkan dia untuk pergi ke negeri yang akan ditunjukkan Allah kepadanya dari negeri yang ditinggalinya. Kenapa Allah memilih Abraham, seorang tidak mengenal Allah, seorang penyembah berhala, untuk menjalankan misi Allah di dunia pada saat itu, Bapak Ibu sekalian? Memang tidak ada penjelasan Alkitab tentang hal ini. Seorang penganut pagan, seorang yang menyembah berhala, tiba-tiba Allah datang kepada dia, memilih dia untuk menjalankan misi Allah yang kemudian sampai kepada kita hari ini. Tiba-tiba Allah memerintahkan dia untuk meninggalkan rumahnya, memerintahkan dia untuk meninggalkan segala yang dimilikinya di Haran, untuk ke suatu tempat yang tidak dikenalnya sama sekali. Mungkin ada yang mengatakan bahwa Allah kan Maha Tahu. Allah tahu kualitas iman Abraham. Allah tahu bahwa Abraham adalah orang yang sangat baik. Allah tahu bahwa Abraham itu orang yang
boleh katakan sempurna dalam tanda petik untuk menjalankan misi Allah di dunia sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Kalau kita telusuri lebih jauh Bapak Ibu sekalian, kalau kita pelajari kehidupan Abraham, maka kita akan mengenal Abraham. Ia bukan orang yang baik-baik saja. Dia bukan orang yang sempurna. Dia adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Tapi Allah telah memilih Abraham untuk pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Dan dalam perintahnya kepada Abraham, Allah juga menyertakan janji yang luar biasa kepada Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan dapat berkat. Wow, itu janji yang luar biasa dari Allah Yahweh kepada Abraham. Tapi kan itu baru janji, itu kan belum terrealisir. Itu baru kata-kata Allah kepada Abraham waktu Allah memerintahkan Abraham meninggalkan Harun untuk pergi ke suatu tanah yang dijanjikan kepada dia. Allah akan menjadikan Abraham bangsa yang besar. Keturunannya akan menguasai bumi. Berulang-ulang kali, Allah beberapa kali mengulangi janjinya kepada Abraham tentang hal itu. Masalahnya Bapak Ibu sekalian, Abraham itu sudah tua. Dia berangkat dari Haran saja umurnya 75 tahun. Istrinya lebih muda lagi dari dia. Istrinya kira-kira kalau nggak salah di Alkitab beda 10 tahun dengan Abraham. Dan dikatakan juga bahwa Sarah itu mandul, nggak bisa punya anak. Bagaimana caranya? Ia mendapat keturunan yang banyak bagaikan pasir di laut dan bintang di langit. Itulah yang menjadi problema dari Abraham ketika menerima janji Allah itu. Itulah yang menjadi masalah Abraham ketika Allah datang kepada dia. Jadi apakah janji Allah bisa ditepati? Secara manusia mungkin kelihatannya tidak mungkin. Dan tidak mungkin itu menjadi double karena pertama Abraham sudah tua dan Sarah sudah tua. Ditambah Sarah itu mandul loh, muda. Masih muda kalau mandul aja nggak bisa punya anak, apalagi udah mandul sudah tua lagi. Tapi itu adalah janji Allah. Janji akan masa depan yang gilang gemilang kepada keturunan Abraham. Dan Allah mengulangi janjinya itu pada Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Itulah janji Allah kepada Abraham. Janji yang tampaknya mustahil akan terjadi. Tapi bukankah tidak ada yang mustahil bagi Allah, Bapak Ibu sekalian? Dalam kedaulatannya, Allah telah memilih Abraham untuk menjalankan amanatnya. Dan dalam kedaulatannya juga, dalam segala kemahakuasaannya, Allah telah menjanjikan masa depan bagi Abraham beserta anak cucunya. Allah mengatakan Ia akan memberkati Abraham, dan siapa yang memberkati Abraham akan diberkati oleh Allah, dan siapa yang mengutuk Abraham akan dikutuk oleh Allah. Dan ini adalah satu janji yang disebut janji mahkota oleh Matthew Henry. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Iman yang merupakan anugerah kepada Abraham juga sampai kepada kita umat pilihan Allah pada hari ini. Saudara harus berbangga dan bermegah dalam Kristus. Saudara adalah umat-umat pilihan Allah, kata Rasul Petrus. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Itu adalah berkat Abraham yang turun kepada kita melalui Yesus Kristus, Bapak Ibu sekalian. Itulah berkat yang kita terima melalui Abraham. Oleh karena itulah janjinya disebutkan mahkota dari janji-janji Allah kepada manusia. Sebab janji itulah yang memahkotai seluruh janji Allah kepada manusia yang sampai melalui Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah turunan Abraham, Bapak Ibu sekalian. Yesus Kristus ada lewat keturunan Abraham. Dan lewat Yesus Kristuslah kita mendapatkan semua janji-janji Tuhan. Semua janji Allah kepada kita, semua apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu dipenuhi lewat Yesus Kristus yang merupakan janji Allah kepada Abraham, Bapak Ibu sekalian. Poin yang kedua adalah tanggapan yang tepat menunjukkan iman yang benar.
Ketika Allah datang kepada Abraham dan memintanya untuk meninggalkan Haran, meninggalkan sanak saudaranya, Abraham bukanlah orang yang miskin. Keluarga Abraham adalah keluarga yang cukup berada, Bapak Ibu sekalian. Lalu tiba-tiba Allah datang pada Abraham ini, menyuruh Abraham meninggalkan semuanya untuk pergi ke suatu tempat yang dia sendiri nggak tahu mau kemana, ya kan? Tiba-tiba Allah suruh dia pergi. Umurnya sudah 75 tahun, sudah tidak muda lagi. Coba kita bayangkan kalau itu terjadi pada kita, tiba-tiba Tuhan bilang, "Hey Jimmy, pergi ke satu tempat yang saya nggak tahu." Apakah saya akan ikut seperti Abraham? Belum tentu, Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu seperti apa yang terjadi kalau Allah memerintahkan itu kepada saya. Tapi itulah yang terjadi dengan Abraham. Dalam keadaan yang tidak kekurangan, dalam usia yang sudah cukup tua, dekat dengan keluarga, lalu tiba-tiba Tuhan menyuruh dia pergi meninggalkan semuanya ke satu tempat yang dia nggak tahu. Mau ngapain di situ juga semuanya serba tidak jelas. Kalau orang-orang mengatakan itu adalah satu langkah spekulatif. Kalau ada orang yang lain mengatakan itu adalah gambling, itu adalah satu perjudian. Satu hal yang tidak pernah dia tahu apa yang akan terjadi di kemudian pada waktu dia mengikutinya, tapi dia tetap berjalan di dalam kehendak Allah. Apakah saudara akan mengikuti perintah Tuhan kalau saudara diperintahkan Tuhan untuk melakukan hal seperti Abraham? Tetapi inilah yang dilakukan oleh Abraham, Bapak Ibu sekalian. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ia pergi meninggalkan Haran menuju ke suatu tempat yang tidak diketahuinya. Abraham tidak pernah berdebat dengan Tuhan. Ia tidak mempertanyakan maksud Tuhan kepadanya. Apa sih maksud Tuhan untuk menyuruh dia meninggalkan semua yang dimilikinya, orang tuanya, kekayaan yang tidak bisa dibawa oleh dia? Tapi Abraham langsung pergi. Ia meninggalkan semuanya dan mengikuti perintah Allah. Abraham tidak pernah ragu-ragu, Bapak Ibu sekalian. Ia tidak berargumentasi dengan Tuhan. Ia tidak minta jaminan dari Tuhan. Ia tidak nego sama Tuhan. Tuhan, apa janjimu, apa jaminanmu kalau saya ikut perintahmu untuk pergi ke tanah yang aku nggak tahu mau kemana? Tidak, saudara-saudara. Dikatakan Abraham langsung pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Abraham hanya taat kepada Tuhan. Ia hanya percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ia melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita membaca dari Kejadian 15 ayat 5 sampai 6, ketika kita membacanya tadi bahwa ayat 5 mengatakan bahwa keturunan Abraham itu seperti bintang-bintang di langit. Ayat 6 mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham bukan orang yang benar, tapi ketika dia taat dalam jalan Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan semua perbuatannya sebagai kebenaran. Ia dibenarkan oleh Tuhan karena imannya kepada Tuhan. Dan itu juga berlaku kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Abraham belum menerima janji Tuhan. Ia belum menerima janji, dia baru mendapatkan janji Tuhan, tapi belum terrealisir dalam kehidupannya. Ia baru dapat janjinya saja. Satu ketika Abraham kemudian datang kepada Tuhan dan mengatakan bahwa aku ini sudah tua Tuhan, aku nggak punya keturunan. Jadi mungkin nanti warisanku itu akan jatuh kepada pembantuku Eliezer, karena aku tuh nggak punya anak. Lalu apa jawab Tuhan pada Abraham? Keturunanmu lah yang akan mewarisi seluruh hartamu. Itu kata Tuhan kepada Abraham. Lalu Allah mengulangi janjinya kepada Abraham, keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit. Bayangkan saudara-saudara, Abraham yang pada waktu menerima firman Tuhan pertama kali dari Haran, umur 75 tahun, pada Kejadian pasal 15 dia sudah lebih tua lagi, Bapak Ibu sekalian. Dan janji itu diulangi lagi kepada Allah, oleh Allah kepada dia. Dan belum juga terwujud janjinya, dia semakin tua, Bapak Ibu sekalian, istrinya juga semakin tua. Lalu bagaimana caranya Abraham bisa mengimani bahwa ia akan punya keturunan sebanyak bintang di langit, padahal umurnya semakin tua? Tapi inilah Alkitab mencatat respons yang tepat dari Abraham atas janji Tuhan yang menjadikan Abraham berbeda dari yang lain. Dalam ayat 6 dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan
hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham mempercayai janji Allah. Ia tidak pernah ragu-ragu akan janji Allah, Bapak Ibu. Abraham menerima dan memegang teguh janji Allah kepadanya. Roma 4 ayat 19-21. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Itu kata-kata Rasul Paulus menceritakan kembali keadaan Abraham. Rasul Paulus mendeskripsikan iman dengan cara menunjuk kepada Abraham. Iman Abraham inilah yang menjadi dasar dari argumentasi Paulus tentang pembenaran oleh kasih karunia melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Rasul Paulus menulis ini untuk menunjukkan betapa luar biasanya iman Abraham. Dan Allah memperhitungkan iman Abraham sebagai kebenaran, Bapak Ibu sekalian. Karena iman Abraham, maka kita semua juga menerima anugerah dari Allah oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, kita semua memperoleh anugerah melalui iman kita pada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kita juga dengan iman meyakini bahwa perjalanan hidup kita berada dalam tangan Tuhan. Kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Semua berkat yang kita terima, semua anugerah yang kita terima, itu semata-mata karena iman kita kepada Tuhan. Yang harus kita lakukan hanyalah memberi tanggapan yang tepat atas anugerah dari Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Itulah iman yang benar. Dan iman yang benar lebih berguna daripada iman yang besar, Bapak Ibu sekalian. Sebab iman yang besar tanpa dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan, maka iman itu akan menjadi sia-sia. Seringkali orang mengajarkan kepada orang lain, dan itu terjadi, Bapak Ibu sekalian. Di Surabaya dulu satu kali ada kepala Bimas Kristen Provinsi Jawa Timur, namanya Pak Darmanto. Dia kemana-mana naik motor. Lalu satu kali datang ke satu gereja, pendetanya bilang, nih Pak Darmanto sebagai pejabat masa naik motor? Datang ke showroom itu, tumpangkan tangan ke atas mobilnya dan klaim sama Tuhan, mobil ini punya saya Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kepada Pak Darmanto, kata Pak hamba Tuhan ini. Itu iman yang besar, Bapak Ibu sekalian, tapi yang keliru. Enak, kita semua pasti punya mobil di sini kalau kita beriman seperti itu, dan Tuhan menjawab semua iman kita ya Bapak Ibu sekalian. Itu iman yang besar tapi iman yang salah. Dan ketika kita beriman dengan cara yang benar, maka kita akan lebih berguna iman kita dalam kehidupan kita daripada kita beriman dengan cara yang terlalu besar tapi salah, Bapak Ibu sekalian. Ketika saudara-saudara mendasari iman kita kepada fondasi yang benar, yaitu dalam Yesus Kristus, dan tahu janji-janji apa yang telah disediakan Tuhan kepada kita oleh Bapa melalui Kristus, maka Roh Kudus akan menuntun kita kepada kebenaran Kristus. Maka kita akan berjalan dengan iman yang benar, Bapak Ibu sekalian. Dan dengan mengetahui semua janji Allah kepada kita, berjalan dalam iman yang benar, maka apa saja yang kita minta disediakan Allah bagi kita yang mengasihi Tuhan. Itu kuncinya adalah kita minta apa saja, Allah menjadikan pada kita. Tapi syaratnya adalah bahwa Dia harus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Sehingga kita tahu persis apa yang Tuhan telah sediakan kepada kita. Apa yang Tuhan akan berikan kepada kita ketika kita beriman kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan kita bisa minta apa saja kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyediakan ketika kita berada dalam kasih karunia Tuhan. Poin yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kegagalan kita tidak akan pernah merubah janji Tuhan kepada kita. Dalam pembahasan kita di sebelumnya, Abraham dipilih dan kemudian diberkati Allah dengan limpah karena respons atau tanggapan yang benar dan karena iman yang benar kepada Allah. Tapi apakah Abraham pribadi yang sempurna sehingga Allah memberikan janji yang sampai juga kepada kita pada hari ini? Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, Abraham juga pernah mengalami kegagalan-kegagalan dalam hidupnya. Ia bukanlah orang yang sempurna. Ketika ia bertambah tua, menjelang 100 tahun, anak juga nggak kunjung datang. Sarah sudah umur 90 tahun, mandul pula.
Maka tiba-tiba Sarah punya ide cemerlang, Bapak Ibu sekalian. Maka datanglah Sarah kepada Abraham, dia bilang, Pak, aku ini kan sudah gak mungkin punya anak lagi, kata Sarah kepada Abraham. Bagaimana kalau Papa mengambil ini pembantuku namanya Hagar, masih muda, masih kinclong, dia pasti bisa punya anak, bisa kasih anak untuk Papa, kata Sarah kepada dia begitu. Bagaimana tanggapan Abraham? Mungkin Abraham jawab, jangan gitu mah, itu kan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan kan sudah janji sama kita bahwa Tuhan akan memberikan anak kepada kita. Tapi mungkin dalam hatinya yang paling dalam ada sambutan juga dari Abraham. Wah, inilah pucuk digital ulam tiba, dapat gadis muda, yes, katanya gitu ya kan. Siapa yang gak mau dikasih perempuan muda oleh istrinya sendiri? Itulah yang terjadi dengan Abraham, dan jangan ditiru ya Bapak Ibu sekalian. Tuhan marah kalau kita niru itu, bapak-bapak khususnya. Itu kejadian zaman dulu waktu masih kejadian-kejadian di kisah-kisah perjanjian lama, waktu manusia masih bandel sama Tuhan. Itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Maka kemudian Abraham mengambil Hagar sebagai istrinya. Abraham gagal dalam imannya Bapak Ibu sekalian. Allah sudah berjanji memberi keturunan kepada Abraham melalui Sarah istrinya, bukan dengan orang lain. Kegagalan Abraham itu tidak pernah membatalkan janji Allah kepada Abraham. Walaupun Abraham gagal dalam memegang janji Allah dengan teguh, tapi hal itu tidaklah pernah membatalkan janji Allah kepada Abraham. Tindakan Abraham membantu Allah untuk mewujudkan janjinya kepada Abraham malah mendatangkan celaka bagi peradaban manusia di kemudian hari. Dan sampai saat ini kita masih rasakan ya Bapak Ibu sekalian. Itu gara-gara Abraham dulu tuh terlalu menyambut saran istrinya. Akibatnya sampai hari ini kita masih rasakan semua yang terjadi di antara para keturunan Abraham ini. Jangan coba-coba Bapak Ibu sekalian berkontribusi dalam janji Tuhan. Jangan coba-coba membantu Allah untuk mewujudkan janjinya Bapak Ibu sekalian. Kita ini manusia yang penuh dengan dosa. Tidak mungkin kita membantu Allah. Kita membantu diri kita sendiri aja kita nggak bisa. Kita harus membutuhkan pertolongan dari Tuhan, membutuhkan Roh Kudus untuk membawa kita jalan sesuai dengan kehendaknya. Jangan coba-coba Bapak Ibu sekalian untuk membantu Allah. Semua itu adalah rencana Allah. Rencana Allah tidak pernah bisa digagalkan oleh rencana manusia. Terimalah janji Allah dengan taat dan sepenuhnya pada rancangan Allah kepada manusia, karena rancangan Allah itu adalah rancangan damai sejahtera. Tidak akan pernah gagal Bapak Ibu sekalian rancangan Allah kepada kita. Allah selalu menyediakan hal yang terbaik bagi kita. Cuma bagaimana cara kita menyambut dengan iman yang benar. Sebab yang menjadi penentu dari janji Allah kepada kita adalah Allah sendiri. Perjanjian antara Allah dengan manusia adalah perjanjian sepihak dari Allah. Kita hanya menerima janji Allah. Tidak ada peranan kita sama sekali atas janji Allah kepada kita. Karena bukanlah kita yang menghampiri Allah, kita tidak pernah sanggup menghampiri Allah. Jarak kita terlalu jauh dengan Allah karena dosa kita. Allah lah yang menghampiri kita Bapak Ibu sekalian. Allah lah yang merengkuh kita dengan kasih-Nya. Walaupun kita sering gagal seperti Abraham juga gagal berkali-kali dalam perjalanan hidupnya. Satu ketika di tanah Negeb waktu Abraham sudah pergi dari Haran terjadi kekeringan, maka Abraham dan keluarganya harus mengungsi ke Mesir. Karena di Mesir ada makanan. Dan dikatakan istrinya Abraham, Sarah itu cantik Bapak Ibu sekalian. Sehingga kemudian Abraham bilang sama istrinya, kamu nanti kalau ditanyain sama orang Mesir, bilang aku nih adikmu, bilang kamu tuh adikku ya. Jangan bilang kamu istriku, nanti mereka bunuh aku buat ngerebut kamu. Jadi bilang aja, kamu itu adikku. Coba bayangkan Bapak Abraham, itu orang sudah mengajari istrinya berdusta, kemudian nggak mau jual istrinya juga kepada orang lain kalau terjadi sesuatu, kan begitu kejadiannya. Dan memang di Mesir kemudian Firaun jatuh cinta kepada istrinya Abraham dan kemudian ingin menikahinya. Tetapi Allah kemudian datang dalam mimpi kepada Firaun untuk menunjukkan bahwa kamu nggak boleh lakukan itu kepada Sarah karena Sarah itu punyaku, kata Allah gitu. Kira-kiranya begitulah Bapak Ibu sekalian. Coba bayangkan kalau itu terjadi kemudian Sarah dinikahi oleh Firaun Mesir. Buyarlah semua janji Allah itu. Dan kita juga hari ini tidak akan menikmati janji Allah. Tapi Allah nggak pernah gagal Bapak Ibu sekalian. Allah menggagalkan semua rencana manusia. Dan
Itulah Abraham juga yang penuh dengan kelemahan yang telah ditunjukkannya sebagai seorang manusia. Tapi dalam merengkuh kasih sayangnya, maka Abraham kemudian memperoleh kasih karunia. Begitu juga dengan kita, saudara. Kegagalan-kegagalan kita tidak pernah menggagalkan janji Allah kepada kita. Dalam merengkuh kasih sayang Allah kepada kita, maka hidup kita akan aman dan baik-baik saja, Bapak Ibu sekalian. Itulah yang dari semula saya katakan bahwa anugerah Tuhan kepada kita adalah pemberian dari Allah sendiri. Itu adalah anugerah semata-mata dari Tuhan. Kita hanya menerima janji Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Ketika Allah berjanji bahwa Ia akan memberikan damai sejahtera kepada kita, Ia berjanji bahwa kita dapat bersandar sepenuhnya kepada Allah. Ketika kita dalam keadaan terpuruk, ketika kita gagal, ketika kita hancur dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami keputusasaan karena cobaan dalam hidup kita, percayalah akan janji Allah kepada kita, Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah selalu menyertai dan mempunyai rencana yang terbaik untuk hidup kita. Jangan pernah takut dengan kegagalan kita. Abraham pernah gagal. Elia, nabi yang luar biasa yang kemudian diceritakan diangkat Allah langsung ke surga, itu pun pernah mengalami surut dalam iman. Yeremia yang dikatakan oleh Tuhan, kamu sejak kandunganmu aku sudah nunjuk kamu buat jadi nabiku. Kamu akan jadi orang yang aku kuduskan untuk menjadi alatku bagi orang-orang Israel. Itu aja pernah menyesali kehidupannya karena penderitaannya. Tapi itu tidak pernah menyurutkan imannya kepada Tuhan. Bahkan Paulus pun pernah berkeluh kesah dalam hidupnya. Tapi hanya sesaat saja kemudian dia menyatakan imannya yang luar biasa. Siapa yang gak kenal sama Rasul Paulus? Rasul Paulus lah yang telah memberi pengertian kepada kita semua tentang keselamatan dalam Yesus Kristus. Jangan pernah kecil hati Bapak Ibu ketika iman kita mengalami gelombang pasang surut. Tapi tetaplah memelihara iman dalam hati saudara-saudaraku yang terkasih, dengan iman yang benar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Allah mengasihi kita jauh lebih besar dari apa yang dapat kita bayangkan. Allah mengasihi kita jauh lebih besar dari apa yang bisa kita rasakan dalam hidup kita ini. Rencana Allah sudah ada bagi kita sampai nanti kita dipanggil oleh Tuhan. Seperti juga Allah menepati janjinya kepada Abraham walaupun Abraham sudah 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun. Maka Allah yang sama adalah Allah yang menyediakan semua janjinya kepada kita. Semua persoalan kita, semua beban hidup kita, semua sakit penyakit kita, semua apapun yang kita hadapi di dunia ini selalu dapat ditolong oleh Allah karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin Bapak Ibu sekalian. Persoalan terbesar kita adalah dosa Bapak Ibu, dan sudah diselesaikan oleh Allah melalui Yesus Kristus di kayu salib. Maut yang menjadi ketakutan terbesar kita karena dosa itulah membawa kita kepada kebinasaan kekal. Sudah diselesaikan oleh Yesus karena kebangkitannya dari kubur, dan kubur yang kosong itu telah membuktikannya Bapak Ibu sekalian. Persoalan apa lagi yang lebih besar dari itu? Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, percayalah kepada Tuhan sepenuhnya. Yakinlah akan janji-janjinya. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Maka dengan iman demikianlah sesungguhnya tidak ada persoalan-persoalan dapat mengganggu sukacita kita dalam Kristus. Tidak ada masalah apapun dalam hidup kita yang dapat merusak kasih karunia dan anugerah Allah kepada kita. Karena kita beriman dengan cara yang benar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan karena kasih Allah yang telah dilimpahkan kepada kita, maka limpahnya itu akan selalu hadir dalam hidup kita sampai pada waktu kita dipanggil oleh Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Berimanlah dengan cara yang benar, maka mulai hari ini Tuhan akan selalu memberkati hidup kita sampai pada waktu Tuhan memanggil kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah umat-umat pilihan Allah. Kami adalah orang-orang yang dibenarkan karena kami beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kami bersyukur bahwa kami punya masa depan yang cerah, masa depan yang gemilang, yang tidak pernah akan surut sampai waktu Tuhan memanggil kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.